Halo, perkenalkan saya Oce Bintang Prameswari, NIM 122430026, Program Studi Teknik Biomedis Institut Teknologi Sumatera. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai etika profesi dalam teknik biomedis. Definisi etika profesi dalam bidang teknik biomedis merupakan pedoman moral yang mengarahkan profesional dalam menjalankan tugasnya. Dalam bidang teknik biomedis, profesional harus memastikan bahwa alat inovasi yang kita buat harus aman untuk pasiennya. Dalam konteks biomedis, etika ini memastikan bahwa inovasi dan pelayanan yang diberikan selalu mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Terdapat 4 prinsip utama yang menjadi landasan bagi profesional teknik biomedis. Yang pertama, beneficence atau berbuat baik. Dalam hal ini, kami profesional teknik biomedis harus memberikan manfaat yang maksimal bagi pasiennya. Yang kedua, non-maleficence atau tidak memberikan kerugian. Dalam hal ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat dan tidak merugikan pasien. Yang ketiga, justice atau keadilan. Kami harus berperilaku adil dan tidak adanya diskriminasi. Yang keempat, otonomi. Kami harus menghargai hak pasien dalam mengambil keputusan yang diambilnya untuk kesehatannya sendiri. Terdapat beberapa contoh kasus dalam pelanggaran etika profesi di bidang teknik biomedis. Contoh kasus yang pertama, yaitu manipulasi data uji klinis alat medis di bidang industri. Dalam proses pengujian klinis alat terapi elektromagnetik, seorang teknisi yang bekerja sama dengan perusahaan alat kesehatan diminta untuk menyunting atau menghapus data uji klinis yang tidak sesuai dengan target. Data tersebut akan diajukan ke lembaga sertifikasi alat kesehatan. Nah, si teknisi ini menolak, tapi rekan lainnya menyetujui permintaan tersebut. Dalam hal ini, etika yang dilanggar yaitu melanggar prinsip integritas dan akurasi ilmiah. Yang kedua, merugikan pasien yang nanti menggunakan alat tersebut karena validitasnya tidak terjamin. Yang ketiga, itu sangat bertentangan dengan kode etik penelitian dan regulasi BPOM atau WHO. Contoh kasus yang ketiga, yaitu penggunaan software bajakan untuk alat diagnostik di RS swasta Bandung. Di kasus ini, sebuah rumah sakit itu menggunakan software bajakan pada alat diagnostik radiologi. Akibatnya hasil diagnosis ini salah dan pasien pun mendapat rujukan yang tidak tepat. Tindakan tersebut tentu melanggar hukum dan hak cipta karena mengorbankan pasien demi efisiensi biaya. Kami sebagai profesional teknik biomedis harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menggunakan perangkat yang sesuai dan terjamin keamanannya. Contoh kasus yang keempat yaitu pemalsuan sertifikasi kelayakan alat medis di Surabaya. Dalam hal ini, distributor melakukan pemalsuan sertifikasi ISO dan SNI untuk memasarkan alat elektromedis yang tidak aman. Hal ini membahayakan keselamatan pengguna dan melanggar prinsip kejujuran. Dalam hal ini, harusnya profesional teknik biomedis itu memeriksa validitas alat kesehatan sebelum digunakan oleh tenaga medis dan tidak merugikan pasien. Itulah tadi beberapa contoh kasus dari pelanggaran etika profesi dalam teknik biomedis. Menjaga profesionalisme, kejujuran, dan keselamatan pasien menjadi prioritas utama bagi profesional teknik biomedis. Mari bersama-sama menjaga etika dan integritas untuk kemajuan kesehatan di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.